sehingga ia tidak berani melakukan perbuatan yang tercela. Nah, akhirnya kita tidak berani melakukan perbuatan yang kurang baik, begitu. Quran surat Ali Imran ya, ayat 175. Wa khofu ni in kuntum mu'minin. Nah, itu. Artinya, dan takutlah kamu kepadaku jika kamu sekalian benar-benar orang yang mukmin, atau benar-benar orang yang beriman, atau benar-benar orang yang takut, atau benar-benar orang yang takwa. Nah, itu Quran surat An-Nahl ya, ayat 50 ya. Artinya, mereka takut kepada Allah yang berkuasa atas mereka. Nah, takut kepada Allah karena Allah yang berkuasa atas mereka. Dialah yang menguasai, yang membimbing kita di dalam menjalankan segala sesuatu ini, di dalam diri ini maksudnya. Nah, itu telah ditentangkan oleh Abu Zakaria Ansori bahwa takut kepada Allah adalah merupakan sumber takwa. Tuh, sumber takwa itu adalah takut sebenarnya. Nah, itu. Sedangkan takwa itu adalah sinonim daripada ibadah. Nah, itu. Sinonim atau sinonim antonim ya. Sinonim daripada ibadah. Menjadi poinnya di dalam ibadah, begitu maksudnya. Ilmu pengetahuan yang mendalam terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya, dan yang menjadi kewajiban untuk mengimani adalah ilmu pengetahuan yang membawa manusia untuk bersifat takut kepada Allah. Itu, maka kita harus memiliki rasa takut, merasa takut kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah, merasa dilindungi oleh Allah juga. Nah, itu. Ia telah terdorong untuk mengenal Allah dan sifat-sifatnya. Nah, itu. Merasa terdorong untuk mengenal Allah dan sifat-sifatnya. Maka kita pelajari alam ini. Kita pelajari diri. Supaya kita tahu yang mana sifatnya Allah dan yang mana yang Allah. Yang Allah itu yang dalam. Yang luar ini adalah sifat. Sifat ini tidak akan bergerak kalau tidak digerakkan oleh Allah. Begitu maksudnya ya. Ini sambil saya terjemah soalnya. Kalau saya tidak terjemah dia begini, tidak bisa dipahami selamanya, tidak bisa dipahami ya ilmu. Makanya saya kebanyakan saya terjemah. Nah, itu. Ya, bukannya apa ya, tidak sembarang orang yang bisa menterjemah kalimah ya. Karena cuma sekalipun saya terjemah, kadang-kadang saya semacam saya tulis dulu karena takut nanti saya lupa. Begitu. Saya tulis sebagian tidak saya tulis, saya terjemah saja, begitu. Maka kenalah ia kepada dirinya sendiri. Tuh. Berarti seolah-olah ini anjuran marifat ini. Maka kenalah ia kepada diri sendiri. Kita dianjurkan berarti ini. Disuruh tahu diri. Suruh kenal diri. Suruh pelajari diri. Berarti ini anjuran marifat sudah larinya ini. Dan ternyata semua ini berkat iman. Ternyata semua ini berkat iman dan kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini sudah anjuran ini, anjuran untuk mengenal atau bermakrifat kepada Allah. Tapi tidak langsung dikatakan ya. Maka kebanyakan kita mengatakan tidak pernah kita diajarkan untuk makrifat kepada Allah. Tapi Rasulullah kok makrifat kepada Allah? Kok mengenal Allah? Padahal Rasulullah seringkali mengatakan, aku juga manusia biasa, sama seperti kalian. Tuh,
Rasulullah sering mengatakan bahwa aku juga manusia biasa sama seperti kalian. Bahkan Nabi Isa juga mengatakan demikian. Aku juga manusia biasa sama seperti kalian. Nah ini, Isa juga mengatakan demikian juga. Nah itu. Makanya jangan kita mempertuhankan ya. Jangan kita mempertuhankan Nabi. Karena para Nabi seringkali selalu ia mengatakan bahwa aku juga sama seperti kalian. Nah itu. Maka jangan sekali-sekali kita mempertuhankan Nabi. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Muhammad yang memegang kitab. Jangan kita pertuhankan mereka. Nah itu. Kalau Tuhan ya, Tuhan Isa, umpama, Tuhan Muhammad, contoh bisa, tapi jangan sampai begitu kata Tuhan, kita rubah menjadi Tuhan. Jangan sampai kita seperti itu juga, salah dengar dalam artinya. Kurang pendengaran, disampaikan lagi kepada orang kedua, ketiga, dan seterusnya. Akhirnya salah, dan salah jadinya. Ini namanya salah paham, salah pemahaman namanya. Nah itu. Jangan kita mempertuhankan Nabi kita. Nah, contoh ya. Harus ada titik koma, harus ada pemberhentian juga ya. Seperti contoh ya. Kalau tidak ada titik koma antara Allah dan Muhammad, jangan sampai kita jadinya mempertuhankan Muhammad. Contoh, kita gabung saja contoh, tidak ada titik, tidak ada koma, Tuhan Muhammad. Berarti Tuhan Muhammad jadinya. Jangan kita seperti ini. Nah itu, Tuhan Muhammad. Karena tidak ada titik, tidak ada koma ya, perhatikan ya. Harus ada titik, ada koma, atau harus ada pemberhentian. Berhentilah sejenak, begitu. Maka kita disuruh secara pemberhentian sejenak itu adalah hembuskanlah napas 1 kali. Nah, begitu caranya. Itu sebagai jaraknya ya. Nah, seperti Tuhan, hembuskan napas 1 kali. Muhammad. Nah, itu. Berhenti dia jadinya 1 napas jaraknya. Kalau sudah ada perbedaan jaraknya 1 napas, berarti sudah berbeda dia, berpisah dia. Tuhan ya Tuhan, Muhammad ya Muhammad. Nah, kalau kita lanjutkan ya, loskan maksudnya, Tuhan Muhammad jadinya. Berarti kita bertuhan kepada Muhammad. Nah, tidak ubahnya dengan Injil jadinya kalau kita seperti itu. Tidak ada ubahnya dengan Injil. Nah itu, kalau kita tidak ada titik, tidak ada koma. Jangan sampai terjadi hal yang seperti ini di dalam Islam ya. Nah itu, kalau nggak ada contoh, perhatikan lagi baik-baik ya, supaya jelas ini. Jangan sampai keliru. Kalau tidak ada titik dan koma, tidak ada pemberhentian, jarak 1 napas pemberhentian. Kalau contoh, Tuhan Muhammad. Berarti nanti jangan sampai kita jadinya bertuhan kepada Muhammad. Nah, kalau ada titik Tuhan, kan ada berartinya Muhammad. Nah, antara Tuhan dan Muhammad berbeda jadinya. Bagusnya Tuhan hembuskan napas 1 kali supaya betul-betul berhenti. Nah, baru kita lanjutkan lagi Muhammad Rasulullah. Bagusnya ya Allah, ya Rasulullah. Bagusnya seperti itu. Kan sudah berbeda dia jelas-jelas. Ya Allah, ya Tuhan, ya Rabbi, ya Karim, ya Rasulullah. Nah, seperti itu. Contohnya pakai iya malah ada pemberhentian begitu. Harus terpisah ya. Kalau tidak seperti itu nanti kita keliru lagi pemahaman. Hal-hal yang sekecil ini tidak kita perhatikan, seharusnya menuju kepada Allah, jadi kita tidak sampai kepada Allah. Arti, maksud, tujuannya itu berbeda. Nah, jangan sampai seperti itu. Maka pemahaman di sini akan saya curahkan betul-betul pemahaman kita supaya benar-benar kita tidak keliru. Begitu. Orang mengenal kepada Allah itu,
Nah, ialah orang yang sudah mengenal dirinya sendiri. Nah, sama saja dengan hadis Rasulullah ini ya. Orang mengenal kepada Allah itu ialah orang yang sudah mengenal dirinya sendiri. Orang yang sudah tahu diri. Berarti ini seolah-olah tuntutan ya, kita dituntut untuk mengenal kepada Allah. Arti makrifat itu adalah mengenal, seolah-olah kita sudah dituntut di sini di hadis ini ya. Kita dituntut untuk bermakrifat sebenarnya. Itu wajib sebenarnya hukumnya untuk kita makrifat kepada Allah. Kalau mau tahu yang sebenarnya, wajib hukumnya sebenarnya. Itu kita mengenal Allah itu. Maka di sini mengatakan orang mengenal kepada Allah itu ialah orang yang sudah mengenal dirinya sendiri. Di sini seolah-olah tuntutan, di sini kita dituntut sebenarnya untuk bermakrifat kepada Allah. Nah itu. Maka hadis Rasulullah man arafa nafsahu itu. Nah itu. Kalau kita sudah tahu diri, kita sudah tahu Allah. Berarti kita seolah-olah dituntut oleh Rasulullah untuk bermakrifat kepada Allah. Bukan seolah-olah lagi ya. Wajib hukumnya sebenarnya. Sebab hanya Allah Tuhannya. Dan darinya sebagai makhluknya. Tuh. Kita ini adalah makhluk. Barang ciptaan. Begitu. Kita harus tahu diri kita ini diciptakan. Jangan kita merasa memiliki semua apa yang ada di dalam diri ini dan di luar diri ini. Semua itu adalah kepunyaan Allah. Semua itu adalah miliknya Allah, maka kembalikanlah semua kepada Allah. Itu namanya orang berserah, orang yang sembah. Itu kita harus redo, kita harus ikhlas, pasrahkan semua apa yang ada. Bukan Allah merebut, ya, merebut kepada kita. Kita malah yang mau merebut hak milik Allah, kepunyaan Allah. Sudah dikasih minjam mau memiliki. Nah itu malah kita yang merebut kepada Allah. Jadinya kalau kita tidak mau, pasrahkan, kembalikan semua kepada Allah. Nah, itu. Sabda Rasulullah ya. Aku adalah orang yang paling kenal kepada Allah. Nah, Rasulullah mengatakan dia adalah orang yang paling kenal kepada Allah ya. Ini kata Rasulullah. Aku adalah orang yang paling kenal kepada Allah daripada kamu. Nah, daripada kita ini Rasulullah yang lebih kenal ya kepada Allah ya. Dan yang paling takut kepadanya. Itu Rasulullah mengatakan dia yang paling takut kepada Allah. Kenapa kita tidak ikut mengenal Allah? Nah itu. Dan takut kepada Allah. Nah itu. Perkataan Abu Qasim ya, Al-Hakim. Barang siapa yang takut kepada sesuatu, maka ia akan lari dari sesuatu. Nah, kalau kita takut kepada sesuatu, maka kita akan lari dari sesuatu itu. Akan tetapi barang siapa yang takut kepada Allah, maka ia akan berlari untuk mendekat kepada Allah. Ini perkataan Abu Qasim Al-Hakim ya. Hakim ini hakim zaman-zaman terdulu, maksudnya zaman-zaman Rasulullah. Yang dimaksudkan di sini ya, bukan hakim-hakim zaman sekarang. Hakim-hakim zaman sekarang ini ya belum tentu kenal diri, belum tentu tahu diri, belum tentu paham diri. Karena zaman sekarang ini kebanyakan kita abaikan agama. Kebanyakan kita sepelekan agama itu ya. Nah itu. Kita belakangkan agama maksudnya. Kita utamakan sekolah dunia. Dalam artinya kita utamakan ilmu dunia. Bukan kita utamakan ilmu akhirat. Kalau saya tidak dulu itu sekalipun saya sekolahnya keduniaan dalam artinya negeri 1. Tapi saya tidak lepaskan agama saya pelajari sampai detik ini. Bisa-bisa sampai mati saya pelajari agama. Karena kita sangat dituntut oleh Allah.
Nah, sampai kita masuk liang lahat. Begitu kita mempelajari agama itu. Tanda orang yang takut kepada Allah, tidak banyak bicara yang tidak bermanfaat. Nah, tandanya orang yang takut kepada Allah, tidak banyak berbicara yang tidak bermanfaat. Maka ya, jangan terlalu banyak cerita omong kosong. Malah lama-lama ujung-ujungnya orang benci kepada kita. Terlalu omong kosong, malah kita dibilang Abu Nawas, Abu Leke, dan lain sebagainya. Karena kebanyakan omong kosong gitu. Coba daripada digunakan untuk omong kosong, cerita yang tidak benar, cerita yang tidak baik, ujung-ujungnya juga kita berbohong, ngemop dan lain sebagainya, ujung-ujungnya berbohong juga. Daripada seperti itu ya, mending kita berzikir di dalam hati. Begitu caranya. Selalu berdiam diri di tempat yang sepi. Nah, kalau memang tidak bisa dihindari ya, kita harus pindah ke tempat yang sepi, menyendiri sudah. Seperti ini kan sering disyuting rumah ini ya, sama anak Ranto channel, pemilik channel anak Ranto itu ya, sering disyuting. Syuting kiri kanan tidak ada rumah, sana sini sepi, jaraknya jauh. Sekesana berada rumah 1 kilo, ke sini ada rumah 1 kilo. Jaraknya saya sendiri di sini. Saya sengaja cari tempat yang sepi, tapi di pinggir jalan raya. Nah itu, maka sering suara mobil besar, suara motor besar-besar di HP ya. Nah, itu karena kita tinggal di pinggir jalan raya, jalan lintas kabupaten. Memang tempat kita ini jalan lintas kabupaten, jalan hitam dalam artinya, jalan aspal. Karena tidak mungkin jalan ini rusak, jelek, tetap diperbaiki karena jalan lintas kabupaten. Tapi sepi, tidak ada orang ke sana kemari, saya sendiri di sini ya. Kan sering disyuting sama anak Ranto di saat-saat tebang matoa dan lain sebagainya itu. Sendiri di sini. Nah, maka kalau di tempat yang sepi itu sesungguhnya ramai. Kalau masjid jaraknya di sini ya, Al-Hijrah namanya masjid kita di sini, itu ya jarak 1 kilo 300 meter. Makanya ya harus pakai bensin ke sana. Nah itu. Maka dikatakan di tempat yang sepi itu adalah ramai. Nah, karena tidak ada teman kita bicara hari-hari ya. Seperti ini, saya menyendiri terus di sini. Nah itu. Makanya kalau tidak ya ke masjid, begitu baru bertemu orang. Kalau tidak ngecas karena tidak ada lampu di sini ya. Kalau tiang listrik ada depan rumah, tapi tidak ada kabel bawahnya, tidak ada uang juga untuk kita beli kilometer. Kalau ada uang untuk kita beli kilometer ya mungkin sudah nyala ya. Tapi ya sabar saja, begitu saja. Mudah-mudahan siapa tahu besok lusa kita entah kapan, bulan kapan, tahun kapan kita bisa beli kilometer ya. Di situ baru kita nyala. Ini pakai aki ya. Ini sudah di-shooting juga semua dalam rumah, berantakan karena saya sering sendiri di sini, sudah di-shooting sama anak Ranto ya. Dalil yang menunjukkan bahwa takut kepada Allah adalah Quran surat Ar-Rahman ya, ayat 46. Artinya, dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada 2 surat. Nah, yang menandakan takut kepada Tuhannya itu adalah ada 2 surat. Quran surat An-Nazi'at ayat 40 dan 41 ya.